Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan semuanya, nama saya Rara Kirana Olivia dari STIM Mata Malang, Prodi D3 Sistem Informasi, Angkatan tahun 2019, dengan NIM 193100007. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Perilaku dalam Berorganisasi. Kemudian materi yang saya angkat dalam video ini adalah emosi dan suasana hati. Sebagian besar orang menganggap bahwa emosi adalah identik dengan marah. Namun sebenarnya emosi dibagi menjadi 6 kategori, yaitu ada jijik, marah, sedih, terkejut, bahagia, dan takut. Jadi emosi bukan hanya marah saja, sedih, bahagia, takut pun termasuk dalam kategori emosi. Emosi merupakan reaksi terhadap suatu kejadian, sedangkan suasana hati adalah pola atau cara pikir seseorang terhadap suatu kejadian. Menurut saya, emosi dan suasana hati adalah dua hal yang saling memiliki relasi. Emosi dapat dipicu oleh suasana hati seseorang. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa cemas, putus asa, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi? Kalau emang teman-teman pernah mengalami hal tersebut, itu adalah tandanya kalian mengalami gangguan suasana hati. Apa yang menyebabkan gangguan tersebut? Bisa saja hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti misalnya kehilangan uang, belum mengerjakan tugas, mendapat nilai yang buruk, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut memicu gangguan suasana hati, seperti misalnya merasa bersalah, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Sesi selanjutnya adalah sesi wawancara yang akan saya lakukan dengan rekan kerja saya. Selamat menonton! Jadi di kesempatan wawancara kali ini narasumber saya adalah teman kerja saya sendiri. Silakan diperkenalkan dirinya, Mas. Halo, nama saya Bian. Di perkenalan kita di waktu yang sebelumnya kita kan udah saling ngerti kan, Mas ya. Kalau aku lihat Mas Bian ini kayaknya pernah atau mungkin salah satu pendiri organisasi apa gitu di kampus, atau mungkin pernah ikut organisasi? Pernah ikut organisasi. Kalau boleh tahu apa itu, Mas? Pernah ikut organisasi itu himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Oke, itu menjabat sebagai? Saya dulu jurusannya kan teknik mesin. Ya. Di situ saya menjabat sebagai kepala divisi minat dan bakat. Oke, kepala divisi minat dan bakat. Kebetulan aku ngambil tema emosi dan suasana hati nih, Mas. Oke. Kalau menurut Mas Bian, emosi dan suasana hati itu apa? Kalau menurutku emosi dan suasana hati itu punya hubungan ya dua-duanya. Oke. Kalau menurutku sih emosi itu dipicu sama suasana hati. Jadi emosi itu kayak jadi reaksinya gitu loh. Oke. Dimana emosi itu kan perasaan kayak perasaan yang dialami sama seseorang waktu dihadapkan sama suatu kejadian atau ya sesuatu yang dialami lingkungannya. Oke, tadi kan Mas Bian adalah salah satu kepala divisi di organisasi HMJ Teknik Mesin ya, Mas ya? Betul. Kalau menurut Mas Bian dalam berorganisasi itu emosi dan suasana hati itu penting nggak sih, Mas? Penting banget sih. Soalnya kan dalam berorganisasi kan kita dihadapkan sama beberapa orang, bahkan banyak orang. Oke. Dimana di situ kita kan harus menyatukan pikiran. Terus pasti banyak yang namanya itu beda pendapat di Iya. situ. Benar. Kalau kita nggak bisa memposisikan diri kita, nggak bisa menerima pendapat orang lain, pasti akan muncul suasana hati yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu pasti akan memicu emosi itu. Nggak tahu nanti kita jadinya marah atau kita takut malah buat ngungkapin sesuatu yang kita misal punya gagasan, kita nggak bisa nyampein kayak gitu sih. Jadi ntar bakalan menghambat kinerja kita di suatu organisasi itu. Terus Jadi, bisa ngaruh juga sama yang iya, bikin kita kayak nggak mood atau gimana gitu. ya bisa. Oke. Sebelumnya kata Mas Bian itu emosi dan suasana hati akan mempengaruhi kinerja kita di organisasi ya, Mas ya? Betul. Kalau Mas Bian sendiri itu pernah nggak sih waktu lagi kegiatan organisasi gitu dihadapkan dengan suasana hati yang lagi nggak enak atau moodnya lagi jelek, itu pernah nggak? Pernah sih, pernah. Terus kalau kayak gitu cara ngatasinnya atau cara nutupinya biar orang, maksud sampai nggak menyakiti orang tuh gimana, Mas? Biar kayak kerjanya tetap lancar-lancar aja gitu. Oke. Dalam berorganisasi kan kita nggak sendirian. Oke. Pasti kan kita punya rekan, atau mungkin kalau kita jadi ketua atau kepala suatu divisi kan kita pasti punya anggota. Jadi nggak usah takut, semua urusan itu bisa kita bagi, bisa kita
share sama anggota kita. Jadi nggak cuman kita yang nyelesain itu. Dari Mas Bian sendiri, cara mengontrol emosinya Mas Bian itu gimana sih? Kalau aku sih berhubung suka olahraga ya, jadi kadang pengaliannya itu ke olahraga. Oke. Gitu sih. Jadi disibukin aja pakai olahraga. Kalau emang suka ngegame bisa sih ngegame gitu. Kalau aku olahraga. Oke. Sekian wawancara saya dengan teman kerja saya Mas Bian. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kalimat. Sekian dan terima kasih. Seperti itulah wawancara yang telah saya lakukan bersama rekan kerja saya Mas Bian. Sebelum saya tutup, saya mau menambahkan sedikit tentang bagaimana cara pencegahan gangguan emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah ikuti aktivitas yang kalian suka. Yang kedua, bergabung dengan organisasi yang menurut kalian adalah passion kalian. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, olahraga teratur. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.